Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya ingin menjelaskan atau mensosialisasikan melalui video ini yang saya buat tentang sosialisasi uji kompetensi LSP Mandiri periode Januari 2021. Nah, mohon disimak teman-teman semua yang akan melakukan uji kompetensi secara mandiri di periode Januari 2021. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada rekan-rekan semua dari program studi Teknik Informatika, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Hmm. Baik, dasar pelaksanakan uji kompetensi ini adalah banyak request yang masuk ke kami tentang kapan pelaksanaan uji kompetensi LSP dilaksanakan. Nah, perlu saya informasikan bahwa uji kom LSP Mandiri ini dibuat atas dasar request dari rekan-rekan semua. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai uji kom yang sudah saya sosialisasikan. Kenapa uji kompetensi itu dilaksanakan jadwalnya tidak menentu atau tidak terjadwal secara baik. Baik, perlu saya informasikan bahwa uji kom itu ada dua pendanaan. Pendanaan pertama adalah dari subsidi BNSP Jakarta atau dari melalui pemerintah. Yang kedua adalah uji kom mandiri. Uji kom mandiri bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi kita harus memenuhi prosedur dari BNSP tetap. Nah, yang pertama adalah program uji kompetensi subsidi dari BNSP. Itu ada 3 kategori, yaitu subsidi pra uji kom, subsidi uji kompetensi, dan subsidi pasca uji kom. Pada tahun-tahun lalu, kami di LSP sudah melaksanakan uji kom yang berbasis subsidi, mulai dari pra uji kom, uji kompetensi, dan pasca uji kompetensi. Ada beberapa yang mungkin mendapatkan uji kompetensi secara gratis di full dibiayai oleh BNSP. Tapi ada juga yang uji kompetensi ini hanya beberapa item yang disubsidi oleh pemerintah atau BNSP. Nah, dengan hal ini maka perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita menunggu pendanaan dari pemerintah atau BNSP dalam hal ini, ya kita harus bersabar. Artinya ya kita menunggu keputusan dari BNSP atau pemerintah. Kapan akan dilaksanakan? Yang tahun sebelumnya atau tahun sekarang bahwa saya sudah memberikan informasi ya sekitar bulan November dan Desember itu akan ada uji kompetensi. Nah, akan tetapi sampai saat ini belum ada informasi tentang pelaksanaan uji kompetensi yang disubsidi oleh BNSP atau pemerintah. Maka dari itu, kami mohon maaf kalau misalkan belum melaksanakan secara subsidi. Akan tetapi kemarin kami melakukan kerjasama dengan LSP Telematika itu diperuntukkan untuk tahun angkatan 2016 karena mereka lebih urgensinya karena 100 peserta yang dianggarkan. Nah, kita sudah mengajukan subsidi ini ke pemerintah di bulan-bulan kemarin sebanyak 400, akan tetapi sampai saat ini belum ada kabar. Maka dari itu, untuk ketidakpastian hal ini, saya menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri. Bagaimana sih prosedur uji kompetensi mandiri? Nah, itu tentang sekilas subsidi. Jadi teman-teman, kok kemarin uji kom subsidi pada bulan Oktober itu sampai yang Desember keluar ijazah atau ijazah sertifikat itu free semua karena emang subsidinya ada subsidi all item atau misalkan kasarannya adalah semua sudah disubsidi, tetapi ada beberapa item yang tidak disubsidi oleh BNSP. Maka dari itu ini yang harus teman-teman pahami. Nah, itu tentang subsidi. Tetapi dengan kondisi COVID seperti ini, untuk subsidi saya rasa masih abu-abu, belum ada. Kalau kemarin itu kan udah udah jelas, oh bulan Oktober akan dilaksanakan, terus kemudian ada lagi bulan Desember, terus ada lagi misalkan di Januari, terus ada lagi di bulan Mei, itu
Itu tahun-tahun sebelumnya, kita juga dapat kemarin. Nah, akan tetapi ya kondisi seperti ini, kita wallahu alam kapan akan, mendapatkan lagi. Tetapi usaha kami sudah mengajukan, tapi sampai saat ini belum ada kabar atau respon dari, Jakarta. Jadi, kita menawarkan program uji kompetensi secara mandiri untuk di periode bulan Januari 2021. Nah ini, diperuntukkan untuk teman-teman yang akan maju sidang. Nah, baru mau saya sosialisasikan ada pertanyaan begini, Pak, untuk uji kompetensi mandiri ini utamakan yang mau sidang. Nah, kita kalau misalkan kita utamakan yang mau sidang, kita tidak tahu, kami tidak tahu datanya dari mana karena, saya di struktur prodi, saya di prodi D3. Tetapi kalau misalkan di LSP saya, belum ada informasi tentang dari, prodi S1. Maka dari itu saya mensosialisasikan ini untuk program uji kompetensi mandiri untuk all. Jadi siapa saja yang daftar, yang serius, kita buka 60 pertama. Nah, lalu ada pertanyaan selanjutnya belum saya laksanakan. Pak, kan, yang request itu sekitar 100 itu angkatan 2017, 2016 belum. Saya data tadi lebih dari 10-an tinggal sedikit ya. Nah, sisanya bagaimana, Pak? Kita laksanakan Januari dahulu, kalau misalkan ada kemungkinan buka lagi, ya kita akan sosialisasikan lagi. Tapi saya harap ujian pertama ini, ujian Januari ini teman-teman diseriuskan. Artinya kesempatan 60 peserta itu jangan sampai ada yang, tidak bisa hadir atau misalkan mengundurkan diri, artinya menghambat nanti, LSP nggak buka lagi. Nah itu kan nanti jadi bumerang nanti atau misalkan jadi permasalahan oleh kami, eee, sebagai persyaratan teman-teman di sidang nanti. LSP kok nggak buka lagi? Nah ini ketika ada buka tolong manfaatkan 6, periode pertama adalah 60. Jadi kalau misalkan 60 tidak dimanfaatkan, misalkan saya buka 60 ternyata teman-teman asal daftar, mohon maaf jangan asal daftar, karena teman-teman yang lain juga pasti menunggu. Jadi saya harapkan pada rekan-rekan semua yang 60 pertama apa namanya, daftar, mohon bisa siapkan. Artinya kalau misalkan tidak siap, bisa dikasih ke yang lain untuk yang lebih siap. Artinya kita, membuka periode kedua itu wallahu alam kapan dengan kondisi seperti ini, itu. Jadi yang, sudah disetujui adalah gelombang pertama, periode pertama di Januari, fix. Tadi awalnya saya umumkan adalah 40, saya naikkan jadi 60 peserta. Nah, program uji kompetensi ini, seluruh kegiatan pembiayaan ditanggung oleh peserta uji. Jadi, emang umumnya adalah 750 di LSP manapun, malah lebih mahal, ada yang 800, 900, ada yang sejuta. Nah, kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kondisi seperti ini, eee, apa namanya, menarik atau, pelaksanaan biaya ujinya sebesar, tapi kita juga, lihat dampak Covid, maka sesuai dengan arahan dari Pak Direktur dalam hal ini Pak Dian, untuk pembiayaan uji kompetensi ini sebesar 350. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman mohon dimanfaatkan dengan baik. Nah, kedua, pelaksanaan uji kompetensi periode Januari 2021 ini sebanyak 60 peserta yang tadi saya jelaskan. Terus kemudian rinciannya adalah 30 Jarkom dan 30 RPL. Lalu Pak, bagaimana yang multimedia? Untuk yang multimedia, silakan bisa mau milih Jarkom atau milih RPL. Dan kami juga belum sedang mengajukan skema di multimedia, akan mengajukan 8 skema lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini kita masih antri untuk pembukaan uji skema. Nah, itu yang diujikan dan pesertanya. Lalu informasi uji kompetensi mandiri. Nah, pendaftaran. Nah, kapan pendaftaran? Terus kemudian pelaksanaan uji kompetensi. Lalu hasil uji kompetensi. Nah, pendaftaran uji kompetensi LSP pertama adalah persyaratan pendaftaran, mendaftar link Google Form. Nanti akan saya share Senin pagi tanggal 28 Desember melalui FGD Angkatan. Saya utamakan Angkatan 2017 dan 2016. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik. Nah, ketika sudah mendaftar, misalkan karena, kuotanya adalah 60, terus kemudian yang mendaftar adalah ada, apa namanya,
misalkan 100, 120 daftar semua, dan kami akan membuat atau mengambil 30 pertama untuk Jarkom, 30 pertama untuk RPL. Jadi, mohon maaf sekali lagi kami membuka periode pertama itu 60. 60 pertama yang urutannya ke 60 akan saya ambil, dan 60 berikutnya nanti saya usahakan. Tapi dengan 60 pertama ini mohon untuk keseriusan teman-teman, jangan sampai ketika sudah daftar banyak yang menunggu tetapi tidak datang. Jadinya kalau misalkan belum siap akan saya eh, apa namanya tawarkan ke teman yang lain untuk memenuhi 60 pertama. Oke ya. Untuk yang berikutnya saya wallahu alam kapan dibuka lagi karena kondisi seperti ini, dan izinnya juga agak sulit karena eh, peraturannya sangat lebih ketat lagi di era seperti ini. Yang kemudian B itu forum group discussion. Artinya teman-teman ketika sudah mendaftar di Google Form, nanti saya akan share di pagi hari esok. Nah, saya akan share terus kemudian 60 pertama atau 30 pertama dan 30 pertama Jarkom dan RPL akan saya masukkan ke grup diskusi atau discussion. Jadi, mohon maaf kalau misalkan teman-teman dapatnya 35 atau 40 atau 60 di salah satu skemanya, maka teman-teman harus nunggu waiting list. Artinya kalau misalkan 60 saya konfirmasi hari Selasanya bahwa dia mengundurkan diri, saya akan lanjut ke 31, 32 dan seterusnya untuk dimasukkan ke grup. Artinya kesempatan bagi teman-teman untuk ikut ini sering daftar. Kalau misalnya masuk grup 60, ya teman-teman harus menjalani dengan baik. Karena kesempatan berikutnya kita tidak tahu kapan akan buka lagi. Jadi itu manfaatkan dengan baik. Yang C, mengisi formulir APL dan melakukan pembayaran 350 saat pengisian APL hari Rabu 30 Desember 2020. Artinya ketika saya sudah masukkan grup 30 orang, 60 orang, total 60 orang masuk. Nah, teman-teman akan mengisi formulir APL, apa aja yang harus dibawa ketika APL, pengisian APL. Itu ada di poin D, E, dan F. Nah, pembayarannya bagaimana, Pak? Pembayaran karena kami adalah lembaga independen dan bukan menyatu desa Mikimi Cirebon, artinya secara kelembagaan kami memang berbeda. Akan tetapi kami memang belum punya kantor, belum punya ruangan khusus. Dan dengan berjalan waktu nanti kita akan membuat ruangan di sebelah ada udah di Grand Grand Design ini sudah ada, tetapi untuk secara manajemen kita berbeda. Artinya gini teman-teman, ada yang masuk pertanyaan begini, uh, Pak kemarin saya dapat UKT, apakah bisa dialihkan ke LSP? Nah, mohon maaf, untuk UKT itu secara akademik, jadi tidak termasuk ke dalam uji kom LSP. Bisa diganti dengan sertifikasi yang disesuaikan dengan akademik yang lainnya selain LSP. Karena LSP itu kan lembaganya adalah berbeda. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman melakukan pembayaran secara cash, tunai, tidak debit, langsung dibawa pas pengisian APL. Nanti ketika formulir APL dibagikan, teman-teman ngisi, teman-teman lengkapi dengan fotokopi KTP 1 lembar, KH 1 lembar, ijazah terakhir 1 lembar. Fotokopi saja. Nah, terus kemudian sekaligus nanti ada siapa, nanti saya tugaskan untuk sebagai bendahara di LSP. Nanti ada siapa yang nunjuk dari bendahara, nunjuk siapa untuk melakukan pembayaran. Nah, di situ. Jadi sistemnya cash, nanti langsung saja di tempat pas pengisian HPL. Jadi mohon disiapkan, tidak boleh lebih, tidak boleh apa namanya debit apa segala, enggak, kita cash dulu karena kalau misalkan masuk ke lembaga IKMI nanti akan berbeda lagi, akan lama prosesnya karena ini akan masuk ke BNSP dan LSP SDM IKMI Cirebon. Nah, itu yang harus teman pahami, mengisi formulir dan pembayaran langsung di saat di petugasnya saat pengisian APL. Nah, bagaimana jadwal APL ya Pak? Jadwal APL saya akan dibagi menjadi dua karena sistemnya adalah bukan shift atau gelombang. Misalkan 30 pertama di pagi, 30 pertama di
jam 2 atau jam 3. Kenapa dilakukan seperti ini? Ya, kita kondisi COVID-19, kita tidak semua 60 masuk karena kita diatur supaya tidak ada penyebaran COVID-19. Tetap nanti ketika masuk kampus atau mengisi APL, teman-teman harus memakai masker. Oke ya. Jadi ketika ngisi APL nanti teman-teman bawa pembayaran, formulir APL-nya sudah kita sediakan, teman-teman tinggal bawa fotokopi KTP, KHS 1 lembar, ijazah terakhir 1 lembar. Oke, pastikan sekali lagi pembayarannya cash, tidak debit, tidak disangkut pautkan dengan UKT atau KIP dan segala macam. Beasiswa lainnya kita lembaganya independen, jadi tidak terkait dengan di akademik, tetapi kita sinergi tentang siapa yang mendaftar nanti akan kita kasih suratnya ke akademik. Oke, selanjutnya pelaksanaan uji kompetensi LSP itu uji kompetensi dilaksanakan jika mahasiswa telah melakukan pengisian APL dan pembayaran. Artinya sekali lagi, teman-teman ketika nanti hari Selasa itu akan saya masukkan ke grup sebanyak 60, nanti teman-teman akan apa namanya kalau sudah masuk grup kita akan diskusi di sana, sudah mengisi APL kita akan cross check APL yang sudah lengkap atau kurang siapa dan pembayarannya. Kalau misalnya pembayarannya belum, maka kita akan ganti kepada mahasiswa berikutnya sesuai antrian di list. Nanti kita akan masukkan, lakukan tawaran. Kalau misalkan teman-teman masuk ke 60 tapi tidak ada melakukan pembayaran atau pengisian APL. Jadi kita langsung ganti. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi 60 pertama atau 60 periode pertama ini manfaatkan dengan baik. Artinya berikutnya kami juga belum tentu bisa membuka lagi. Seperti itu. Jadi manfaatkan dengan baik. Yang kedua, uji kom dilaksanakan hari Jumat dan Sabtu 8 sampai 9 Januari 2021 terjadwal dan akan diumumkan di grup FGD yang kita buat tadi. Terus kemudian nanti jadwal dan jamnya kita akan melalui Zoom, tetap muka langsung. Tips dan trik mengerjakan uji kom. Nanti kita akan bikin grup FGD-nya. Kita akan Zoom juga supaya kita tertata rapi. Jadi tetap FGD teman-teman di angkatan, saya akan buat FGD sementara untuk uji kom periode Januari. C. Uji kom dilaksanakan di Lab STM Kikmin Cirebon. Nah, secara detailnya nanti kita akan jelaskan di Zoom tatap muka. Oke ya. Hasil uji kompetensi. Hasil uji kompetensi akan diumumkan oleh asesor masing-masing, kompeten atau belum kompeten. Jadi sekali lagi, uji kom itu ada dua nilai, yaitu uji kompeten sama dengan lulus, belum kompeten sama dengan tidak lulus. Bagi mahasiswa yang kompeten akan diajukan sertifikat ke BNSP. Jadi saya request ke BNSP untuk mengeluarkan sertifikat dengan mahasiswa yang kompeten. Sertifikat paling lambat 1 bulan, lebih cepat ya lebih baik. Tetapi kalau misalkan teman-teman sudah kompeten oleh asesor, akan saya sampaikan ke program studi ketua prodinya sebagai berita acara telah mengikuti uji kompetensi. Artinya sertifikat bisa menyusul, tapi dengan surat keterangan tersebut teman-teman bisa melakukan sidang skripsi. Manfaatkan peluang ini dengan baik. Jangan sampai nunggu yang nanti-nanti. Kalau misalkan ada kesempatan 60 pertama, silakan teman-teman ikuti. Semoga sukses. Jangan sampai menghambat skripsi. Jadi sekali lagi jangan sampai menghambat skripsi. Jadi peluang ini ada di teman-teman. Keseriusan lagi ada di teman-teman. Jadi kita akan bantu solusi-solusinya. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, karena sifatnya saya satu arah videonya tidak melalui Zoom, tidak ada pertanyaan secara langsung. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Insya Allah saya akan balas. Jika pertanyaannya yang saya bisa jawab, akan saya jawab langsung di grup. Dan bila kesulitan saya ada yang harus didiskusikan dengan direktur, akan saya sampaikan ke direktur. Jadi pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis kalau misalkan tidak ada di video atau penjelasan di kali ini atau penjelasan yang saya buat videonya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar atau ada jawabannya di video ini, saya tidak akan jawab. Tetapi kalau misalkan tidak ada di video ini akan saya jawab. Seperti itu rekan-rekan semua. Jadi teman-teman wajib menyimak dari awal sampai akhir. Oke ya.
Oke, itu aja. Nah, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyimak pemaparan sosialisasi LSP atau uji mandiri di periode Januari 2021, dipersiapkan dengan baik sebagai syarat di ikatan sidang skripsi. Sukses pada teman-teman semua angkatan 2016, 2017, dan seluruh angkatan prodi, teknik informatika maupun manajemen dan komputerisasi akuntansi. Bila ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan pertanyaan. Jika tidak ada, siap. Linknya akan dibagi esok hari antara jam 8 sampai jam 9. Tapi sebelum nyimak video, teman-teman sebelum mengisi formulir, nanti teman-teman silakan nyimak video ini supaya tidak salah. Baik, saya jelaskan isi linknya. Isi linknya adalah seperti ini. Jadi teman-teman harus menyiapkan scan KTP. Ini linknya. Nah, pendaftaran uji kompetensi silakan di NIM-nya teman-teman, terus kemudian nama lengkap. Nama lengkap, hati-hati ini untuk sertifikat. Jadi nama lengkap jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Terus kemudian NIK, nomor induk KTP, program studi teman-teman tinggal pilih KA, MI atau TI. Angkatan 2016, 17, 18. Jadi ada 3 angkatan yang saya tawarkan. Jadi manfaatkan peluang ini dengan baik. Nomor handphone include WhatsApp ya, karena ini akan saya daftarkan di forum group discussion. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, apakah saudara sudah melihat sosial video tentang pelaksanaan uji kom mandiri di link, nanti saya tambahkan. Kalau sudah, kalau belum, jawab belum. Artinya kalau sudah, kalau belum, teman-teman wajib melihat video ini supaya tidak ada pertanyaan yang berulang. Itu tujuannya. Jadi teman-teman pahami dulu informasinya apa, nanti kalau misalkan tidak paham atau belum ada jawaban, maka bisa ditanyakan. Apakah saudara memahami pembiayaan uji mandiri sebesar 750 dan mendapatkan keringanan biaya sebesar 350? Jadi, teman-teman, kalau secara normal uji mandiri itu sebesar 750. Tapi karena kebijakan dari Direktur LSP, maka pelaksanaan uji mandiri sebesar 350. Dan jika mengerti dan memahami checklist, apakah saudara memahami bahwa pelaksanaan ujian mandiri bulan Januari sebanyak 40 peserta? Tadi yang saya bilang bahwa periode ini Januari saya akan buka 60 peserta. Nah, untuk yang periode saja kita belum memastikan kapan buka. Kenapa Pak nggak dijadwalkan? Jadi emang aturannya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya atau misalkan kayak uji kom yang lain. Nah, kalau misalkan saya berjanji misalkan Februari oh iya buka lagi, tetapi ternyata tidak dilaksanakan. Nah, itu takutnya sebagai hutang sayanya. Jadi saya belum bisa memastikan kapan buka lagi. Jadi saya harap kayak sebelumnya Pak ada yang ini kan, Pak Desember katanya buka lagi, ternyata belum ada informasinya. Nah ini takut saya jadi hutang, jadi saya nggak bisa menjawab apakah Februari ada atau Maret atau di bulan Juni. Nah kita wallahu alam, jadi kita nggak tahu dengan kondisi seperti ini. Tapi peluang ini teman-teman harus dimanfaatkan. Nah, skema uji kompetensi kita ada 2, ada pemantau keamanan jaringan dan perancangan basis web. Nah, untuk teman-teman yang multimedia bisa pilih salah satu di sini. Jadi jangan sampai tidak memilih. Jadi maunya saya ke Jarkom boleh untuk teman-teman yang multimedia ya. Nah, terus kemudian upload foto KTP teman-teman. Silakan upload dalam bentuk JPEG. Nah, terus kemudian dengan ini saya mendaftar sebagai peserta uji kompetensi mandiri periode Januari 2021. Artinya dengan sungguh-sungguh teman-teman bisa mendaftar di periode ini. Manfaatkan dengan baik. Jika ada pertanyaan saya dipersilakan untuk grup. Pertanyaan di grup. Mohon maaf karena saya membuatnya malam. Karena ada beberapa kegiatan di warga dan di luar saya baru bisa bikin videonya di malam hari. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah melihat video ini. Terus kemudian jangan lupa nanti esok hari jam 9 akan saya kirim link untuk pendaftaran. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf bila mengganggu istirahat rekan-rekan semua. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.